diumumkan oleh Lurah Bandung. Video Bapak Lurah yang tempat kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Kepala Kes Pemkot Kabupaten Gunung Kidul yang pada malam hari ini diwakili Ibu juga jajarannya, yang saya hormati Ketua Him Paudi Kapanewon Ranyun, yang saya hormati ibu-ibu pendidik PAUD, juga teman-teman PAMO, Pak Ibu, kami tua. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi siang ini kita semua masih diberikan kesempatan, juga kesempatan tentunya untuk dapat berkumpul di Mabes Hati Tiga, menjaga hati dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mewakili pemerintah Kabupaten Bandung, pertama saya mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada ibu-ibu dari Pemkot Kabupaten Gunung Kidul yang pada hari ini mengadakan acara sosialisasi gerakan Migunani. Migunani ada penjenengan kaos napa Migunani masih budaya nasionalisme anak dengan literasi. Jadi literasi nanti novel yang mau disampaikan untuk pada ibu-ibu wali murid, juga ibu pendidik PAUD yang tentunya ini nanti akan sangat bermanfaat kepada panjenengan dan juga anak didik kita semua. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi gerakan Migunani yang akan disampaikan oleh Ibu Irma Madiasuti. Waktu dan tempat kami hadirkan. Assalamualaikum Mbak Nini, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Ketua Himpunan Kabupaten Klaten, kita jajarannya yang saya hormati Pak Lurah, beserta jajaran Pamong Kelurahan Bandung, kemudian jajaran pendidik PAUD, serta wali PAUD ini pada ibu saya yang berbahagia. Bisa senantiasa kita lanjutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat untuk dapat bersilaturahmi di gedung PAUD Lentera Hati Mabes Hati Tiga. Sebelum saya lanjutkan, non saya mau perkenalan bukan ini Bapak Ibu. Panen saya sama kamu loh. Aku tak mau lembar. Dia kalau ini yang terakhir Bapak Ibu. Saya ini putranya Pak Ali ya, RT Kali Luas di Mabes Hati Tiga. Nama saya Irma Madiasuti. Kemudian sehari-hari kami bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul. Ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah dan jajarannya, kemudian dari lembaga PAUD Lentera Hati yang sudah membantu memfasilitasi sehingga acara sosialisasi gerakan Migunani pada hari ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama nanti bagi putra-putri kita selaku generasi penerus bangsa. Oke, nah, mungkin yang sebelah sini agak ya, karena Bapak Ibu seperti tadi sudah diindikasi oleh Pak Lurah, menikah bahwa anak-anak kita merupakan aset terbesar ya. Usia PAUD, TK dan SD awal ini merupakan masa keemasan bagi putra-putri kita untuk menyerap hal-hal positif yang dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi mereka dalam menuntut ilmu dan melampaui kehidupan
yang akan datang dan untuk meraih cita-citanya. Nah, untuk itu kami dari Jajaran Kesatuan Bangsa dan Konflik menggagas sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Bumi. Terus panjangannya adalah Mari Bukan Nasionalisme Anak dengan Literasi. Ini merupakan upaya dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk menanamkan rasa cinta pada tanah air, nasionalisme sejak usia dini melalui literasi. Terus nanti harapannya sekali tepuk ada dua manfaat yang kita peroleh. Yang pertama yaitu rasa kecintaan kepada tanah air yang tinggi dan budaya literasi yang menurut saya kalau di Indonesia ini masih dapat dikatakan masih kurang. Terus anak-anak belum terlalu gemar membaca. Mungkin bahkan kita ibu-ibunya juga kurang gemar. Gitu kan? Sinten sing hobi membaca di sini? Wah, menulis juga menulis status. Apalagi kalau sedang baper. Iya, sebetulnya itu juga literasi Bapak Ibu. Literasi itu dapat dipahami sebagai kemampuan berkomunikasi melalui kegiatan membaca dan menulis. Harapannya membaca dan menulis ini nanti akan bertambah kepada anak. Terus tidak hanya sekedar membaca, tapi nanti kedepannya habis baca apa atau terus jelas atau menulis menyalin dari sekolah, tapi ketika misalnya juga sudah lupa. Jadi habis membaca lupa, habis menulis lupa. Harapannya tidak seperti itu, tapi dengan kegiatan membaca dan menulis nanti tertanam ya pada anak-anak itu sehingga ingat sampai mereka nanti dewasa. Kemudian ini tadi sudah saya aturkan untuk tujuan dari gerakan ini. Yang pertama menanamkan semangat nasionalisme, cinta tanah air dan wawasan kebangsaan bagi anak. Kemudian yang kedua menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Nah, gerakan Wigunani ini merupakan gerakan yang kini Bapak Ibu ya, baru saja dilaunching oleh Bupati pada tanggal 23 September 2021. Terus Paut Lentera Hati ini merupakan tempat kami mensosialisasikan gerakan ini untuk yang pertama kali. Tepuk tangan mungkin karena apa jadi pilihan, karena terus terang saya ketua Pak Lurah, jadi saya sudah sosialisasi ke sana kemari, tapi yang dekat rumah belum, itu kan rada kekewa belum, mungkin tidak kami tak pesan Pak kami tua gitu. Jadi terus insya Allah kegiatan ini kami mulai dari yang dekat dulu dan jatuh di Lentera Hati. Sementara kita saksikan dulu ini kemarin proses launching gerakan ini. Biasanya kan bukan pada milik. Depan dan sini aja enggak? Ledetan gitu. Apa tuh nih? Kali kude. Dia Jadi
Saya tadi kurang tahun karena ini kadang mau ganti ya, kali dengan kurang support. Ini ya Bapak Ibu, ini tadi gerakan kembali sudah dileceng ya untuk Pak Bupati. Kemudian sosialisasi ini pada tahap awal kita lakukan secara luring terbatas. Nanti selain di PAUD Lentera Hati ini, kami akan lakukan di Kapanewon, 2 Kapanewon lainnya. Kemudian juga sudah dilakukan sosialisasi daring melalui Zoom meeting. Kami aturi dari Ibu PAUD Kelurahan, kemudian Ibu PAUD Kapanewon, perwakilan, kemudian juga Formil Bidik 18 kecamatan. Ini sudah kami lakukan sampai tanggal 24 September kemarin. Kemudian selain itu kami juga melakukan sosialisasi melalui media sosial, ya. Mungkin Niki yang berteman dengan saya bisa melihat nanti bosan status saya itu isinya ojo Ibu Dani ya. Nanti selain itu juga diunggah di akun medsos Badan Kesbangpol Kabupaten Gunung Kidul. Monggo yang punya IG ataupun YouTube nanti bisa diikuti akun media sosialnya Kesbangpol. Kemudian juga nanti akan diikuti dengan pembuatan edaran, surat edaran secara resmi. Nanti insya Allah sampai ke kelurahan, Pak Lurah, harapannya bisa sampai ini sedang dalam proses pembuatan edarannya. Terus nanti dari edaran tersebut kami mohon agar gerakan Migunani ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Gunung Kidul. Ya, tahapan gerakan Migunani Bapak Ibu dari ini kami bagi menjadi 3 tahapan ya. Yang jangka pendek ini berupa pemasangan subdomain pojok Migunani pada website resmi Badan Kesbangpol. Nanti akan kami buka ya, websitenya seperti apa sih. Kemudian jangka menengah ini kami melakukan pengembangan kapasitas gerakan Migunani melalui pencetakan bahan-bahan literasi yang ada di pojok Migunani. Nanti hasil cetakannya kalau untuk tahun ini masih bersifat terbatas Bapak Ibu, terus belum bisa menjangkau seluruh lembaga pendidikan baik itu PAUD maupun SD di Gunung Kidul. Tapi akan kita lakukan secara bertahap. Dan untuk jangka panjang pun pengembangan kapasitas gerakan Migunani ini nanti akan kami lakukan tidak hanya dengan pencetakan bahan literasi, tapi kami akan sering bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di lapangan, bertemu dengan anak-anak kami yang PAUD TK dan SD. Kenapa Bapak Ibu? Karena selama ini sosialisasi wawasan kebangsaan ini baru bisa kami lakukan dengan sasaran anak SMP ke atas, SMP, SMA, kemudian tokoh masyarakat. Nah, yang bagi anak-anak kecil ya, yang PAUD sampai SD ini memang belum pernah menjadi sasaran kegiatan kami. Harapannya dengan gerakan ini kami dapat melakukan peningkatan pelayanan untuk dapat menyasar kepada anak-anak usia dini. Kemudian Bapak Ibu, pojok Migunani tadi sebagai output awal dari gerakan Migunani ini dapat dilihat di websitenya Badan Kesbangpol Kabupaten Gunung Kidul. Alamatnya ada di kesbangpol.gunungkidulkap.go.id. Nanti setelah panjenengan masuk di website resmi Badan Kesbangpol, cari di bagian layanan di bawah ya, di bawah itu akan tertera pojok Migunani. Atau bisa diunggah secara singkat, diakses secara singkat. Menurut saya yang HP-nya mungkin support sinyalnya lebih bagus, bisa langsung mencoba. Ada di https pojok Migunani kesbangpol.gunungkidulkap.go.id. Nah, layanan pojok Migunani ini Bapak Ibu bisa diunggah baik dari Android ataupun dari laptop. Kalau dari laptop atau PC tampilannya lebih bagus karena lebih support untuk data dengan kapasitas berat ya. Tapi kalau di HP itu sederhana, tapi tidak mengurangi
isinya Bapak Ibu nanti isinya tetap sama saja. Ya, kemudian nanti kalau sudah bisa login, ada yang sudah bisa login, yang sudah akses pojok ini Gunani pertama bisa ditunjukkan. Nanti Mbak Deni ini punya merchandise, punya door prize. Walaupun tulisannya lama, 2019, tapi masih baru gitu. Ada yang sudah buka? Kita yang sudah bisa buka. Silakan angkat tangan. Belum? Ya, nanti yang sudah bisa sambil nengok ya. Monggo Bapak Ibu yang sudah silahkan bisa. Ya, kemudian dalam pojok Gunani itu Bapak Ibu ini berisi tentang bahan-bahan literasi bertema wawasan kebangsaan dan nasionalisme dalam arti seluas-luasnya. Seluas-luasnya menika selain yang pertama menggugah rasa cinta tanah air, yang kedua juga ada pendidikan anti korupsi, kemudian anti radikalisme dan anti narkoba. Terus komplitan Bapak Ibu, harapannya dengan demikian dari pojok Gunani ini nanti akan membangun karakter anak-anak kita ya, karakter yang mulia ya. Jadi dia tidak terpengaruh radikalisme, kemudian tidak korupsi, kemudian juga tidak menyalahgunakan narkoba. Jadi ya, harapannya hal ini membayang hal yang positif bagi anak-anak kita ya. Yang pertama berikutnya ada cerita anak ya. Mungkin bisa disambungkan dengan Mbak. Web Mbak. Bisa buka. Pojok ini Gunani. Ya, sambil minimal ada ya, satu pasti ada orang. Nah, kemudian anak-anak ini kira-kira sudah diparingi akses untuk bisa membuka Android-nya Bapak Ibu tidak? Sudah boleh main-main dengan HP-nya Bapak Ibu? Nge-game? Iya loh, biasanya sebagian besar iya. Karena biasanya putra-putri kita itu malah lebih pintar dari bapak ibunya. Ya toh, makanya nggak punya HP bukan saya mungkin nggak putra-putri ini semakin pintar. Yang penting cekap di WA kalian di telepon. Itu deh, jelas. Bisa? Iya. Kalau yang gampang masuk di Kesbangpol mawon. Iya, Kesbangpol itu kan ada di layanan Bu. Ya, di layanan bawah. Layanan. Layanan. Setelah berita-berita, ya, itu ada layanan. Bawah Bu. Bawah. Ini loh ada maksudnya. Ya, katanya layanan dua nak. Boleh itu portal Bu. Yang di Gunung itu kan nanti yang barunya Kesbang. Itu kan punya Kominfo. Klik. Nanti boleh dicoba di rumah. Kalau hasilnya berbeda nanti silakan hubungi saya. Kedai pun tidak berbeda. Nah, di cerita anak ini isinya adalah cerita pendek bertema nasionalisme. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa. Karena kita memang nasionalisme dalam arti seluas-luasnya termasuk pengembangan karakter dan budi pekerti kita sebagai orang Yogyakarta yang istimewa. Nah, nanti kalau di HP Bapak Ibu ini kita harus unduh dulu, tidak bisa langsung baca karena HP tidak support untuk baca PDF langsung. Terus harus unduh, nanti setelah itu silakan dicari di file manager Ibu. Contoh satu Mbak ini. Ya, ini akan kita buka contoh satu cerita anak dengan judul Aku Takut Karena Mereka Berbeda.
Ini menceritakan tentang anak yang tadinya tinggal di Jawa kemudian harus mengikuti ayahnya pindah tugas ke Papua. Nah, biasanya ini secara anak-anak pasti kebingungan ya, dengan budaya yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian cerita yang ada di sini silahkan, ini karena bersifat open access, silahkan diunduh monggo. Kemudian kalau dijadikan media pembelajaran untuk bercerita kepada anak-anak atau mungkin Bapak Ibu tenggelam, diunduh untuk dibacakan kepada anak sebelum tidur. Nah, sing masih sregep menceritakan anaknya, menceritai anaknya sebelum tidur. Oh lah, si niku eyang kakung teladan. Niku luar biasa, saat niki rada arang pados sing ngoten niku. Karena biasanya sebelum tidur dipegangi kon YouTubean anaknya pengantar tidur. Nah itu harapannya dengan lahirnya Ojo Gunani ini nanti yang diceritakan lain sudah bukan YouTube drakor drama Korea, tapi cerita-cerita yang membuka nasionalisme anak. Nah kemudian lanjut ya, kita beralih ke fitur yang kedua yaitu komik. Nah komik ini tentunya lebih menarik karena lebih banyak gambarnya. Ini sinyalnya memang kita harus sabar ya. Nah, sama komik di sini juga bercerita tentang nasionalisme Bapak Ibu. Terus semuanya yang ada di konten Ojo Gunani ini bertujuan untuk memberikan semangat nasionalisme bagi anak-anak. Sama dengan cerita anak nanti di komik ini kami sudah punya 12 ya, Dik? 13 komik. Nah, monggo mau diunduh sekaligus, monggo diunduh luas tunggal juga monggo. Tinggal bilang ya, ini yang 11 komik ini sumbangan dari BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang 2 ini dari BNN ya. Ya. Kemudian sama dengan cerita anak tadi harus dengan unduh dulu ya. Kemudian yang selanjutnya ada picture book. Nah picture book ini tentunya cocok untuk anak-anak PAUD ya. Nah dan ini karena kali ini kami istimewa, ini lembaga PAUD yang datang dari Lentera Hati sama Ada 5 Bu. wah oke. Oh iya, dan oh ya, berarti nanti yang Lentera Hati ngalah ya Bude, saya bawakan dari kantor lagi. Kebetulan saya tak kira mboten kata, saya hanya bawa cadangan 5 set ya, cerita untuk anak PAUD. Ini kami rencananya Badan Kesbangpol itu mau mencetak seperti ini. Serinya pengamalan sila Pancasila dari 1 sampai ke 5. Coba ini anak-anak ada yang hafal Pancasila enggak ya? Dikri mana Dikri ya? Ada yang hafal? Dikri mana Dikri? Oh Dikri nggak ikut. Oh, Dikri nggak ikut. Siapa yo? Ada yang berani ngapal ke Pancasila di sini? Ya. Ayo, siapa yang hafal ngacung? Ibunya kan Boleh? Ibunya ada yang masih hafal? Boleh, boleh? Mana? Satu orang. Pak Dukung nggak boleh. Soalnya mesti hafal. Ayo, wali murid, monggo. Ya, silakan. Dari situ aja menghadap ke sini nggak apa-apa. Bu siapa ini sambil kenalan? Oh, nomor cari 1. Nggih. Monggo, Bu. Mungkin kagem unjuk kopi sore-sore. Nek pacitane mau difoto Mbak? Oh iya, diulangi.
Oke, terima kasih teman-teman Ibu. Nah, luar biasa masih hafal. Kalau pertanyaannya meningkat, ada yang masih hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ayo, udah mau dicek. Ayo. Bukunya dicek apa orang? Oh, ini ternyata Bu Titin toh. Wah, lah kok maskeran untuk pangkon gitu. Ternyata Mbak Titin. Bu Titin coba hafal betul. Ini ujian perangkat betul di Bang. Siap. Dijahat dulu Bu Titin. Ambil. Bukan ini boleh dicek tuh. Monggo mik kanune cangkire masih 3. Ada yang berani nyoba enggak? Saya tapi nek salah Enggak apa-apa. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan saya sampai di situ ya. Sampai di situ? Iya. Ya, tepuk tangan nggak apa-apa. Berarti cangkire cangkire dianu. Betul. Monggo Mbak ini. Oke, matur nuwun Bu Sinten tadi? Dari Nogosari 3. Nogosari 3. Berarti ini Pak Kesan mesti ora kenal. Ngapunten niki arang langsung dari saya tadi. Terima kasih ternyata luar biasa. Warga Nogosari itu nggih Pancasila oke pembukaan oke. Kita lanjutkan. Oh ya, tadi yang 5 PAUD kali 1 apa Bu? Dari anak bangsa munut. Oh ya, nggih berarti ini ada 5 setel nggih. Bapak Ibu sedaya ini ada nggih nanti yang menerang nanti tenang aja Bu. Tenang aja Bu. beli ya, Bu. Ini insya Allah gratis ya. Buku yang pertama ini ada jalan-jalan ke hutan kota. Ini karangannya orang top ini. Ya, ini merupakan orang Nogosari 3. Merupakan pengamalan sila ke-1 dari Pancasila. Kemudian buku yang kedua ini ada Kita Semua Sama. Ini karangan Ernawati Lubis ya. Ini merupakan pengamalan sila kedua. Nanti mohon doa restunya dari Bapak Ibu semua supaya bisa menggenapi sampai ke 5 sila. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Ya, lanjutkan Mas Ibu. Ya. Oke, bisa foto dulu. Ya bareng-bareng fotonya. Yang senang membaca puisi atau nulis puisi atau berpantun, kami juga memfasilitasi ya. Sama dengan cerita anak dan lainnya. Silakan dipilih judulnya yang akan diunduh. Kemudian kita ke piagam. Nah, ini Bapak Ibu sebagai upaya kami menarik bagi Bapak Ibu sekalian atau putra putri kita ya, baik yang PAUD, TK dan SD. Ini setelah membaca, setelah melihat pojok migunani, kami menyediakan piagam elektronik atau sertifikat elektronik ya. Tentunya ini tidak bisa untuk
borak bang. Betul sakit kagum agunan bang, hanya bisa untuk pajangan. Nah ini ada 2 kriteria dalam piagam elektronik menika. Yang pertama itu sebagai pembaca aktif, terus kalau sudah membaca di sini jangan buru-buru keluar Bapak Ibu, silakan klik di piagam, kemudian tuliskan nama, alamat dan nomor telepon. Nanti silakan simpan, kemudian akan muncul di fitur cetak. Nanti silakan di fitur cetak itu pilih asma panjenengan atau anak-anak, kemudian cetak. Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Nah kita sesuaikan dengan anak-anak terus menarik ya. Ini tower, pembacanya terkenal ini. KKN gitu nomor-nomor. Piagam ini diberikan oleh Badan Kesbangpol dan ditandatangani oleh Bapak Kepala Badan. Nanti ada nomor serinya. Jadi semakin banyak jenengan masuk, kemudian semakin banyak ngisi di kolom piagam tadi, bisa punya banyak piagam. Kemudian nanti yang sebagai penulis akan muncul kriteria sebagai penulis. Kita skip aja. Ya. Kemudian sebagai langkah kita mencoba untuk mengenalkan budaya lokal yang ada di sekitar kita, ataupun tentang nilai-nilai sikap positif bagi anak-anak, ini bisa kita klik di informasi. Nah, informasi ini nanti akan menayangkan, contohnya ada ayo jadi anak hebat. Jadi nanti kita bisa mengajak anak-anak kita ini gimana tuh jadi anak hebat itu. Oh ternyata anak hebat itu misalnya rajin menolong. Ngelek. Ya maaf, ini laptopnya ngelek. Enggak apa-apa. Nah, kemudian misalnya mengembalikan mainan pada tempatnya. Nah, seperti itu. Terus dengan membaca itu, kemudian misalnya ini mau di-download, kemudian dipasang mungkin di PAUD atau mungkin di rumah, kan harapannya bisa menginspirasi anak-anak. Nah, di sini juga ada 9 nilai anti korupsi. Jadi bagaimana kalau supaya kita nggak korupsi, itu kita tanamkan sejak dini, mulai dari jujur, mandiri, tanggung jawab, dan seterusnya. Terus di informasi ini memberikan informasi secara singkat bagaimana bersikap. Juga ada tentang makanan khas. Nah ini baru satu, karena adminnya sibuk sosialisasi. Yang juga baru tiwul. Ada yang kenal tiwul? Ada yang nggak doyan tiwul? Coba kata tiwul ya Bu Dede. Kita mengenalkan makanan lokal kita, kemudian ada seni budaya dan istiadat kita. Kemudian juga dilengkapi dengan fitur diskusi Bapak Ibu. Jadi nanti diskusi itu ada 2 Satu, kami dari admin melempar topik diskusi untuk panjenengan tanggapi. Misalnya Bapak Ibu pojok Gunani ini berguna tidak sih untuk masyarakat? Nah nanti silakan panjenengan berpendapat di situ. Misalnya nggak bermanfaat sih, nambah-nambah pengeluaran kuota misalnya gitu. Nah nanti kita akan membahas tersebut. Kemudian juga misalnya Bapak Ibu kagungan pemanggihan. Bagaimana tahun nasionalisme ini bisa terbentuk di anak-anak. Nah, dan itu nanti kita bisa melempar ke forum diskusi ini kok. Hanya sederhana, cukup cantumkan alamat email. Nah, nanti akan dibuka secara ramai. Oke. Oh iya, Oke. Kemudian Bapak Ibu, tidak hanya karya yang sudah jadi yang kami unggah di sini, kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian, boleh panjenengan itu hobi nulis, ya toh, atau putra putrinya hobi juga menulis, monggo silahkan unggah karyanya di pojok Gunani. Syarat dan ketentuan ada dalam kolom unggah karya, ya. Jadi misalnya cerita itu harus berapa sih panjangnya cerita pendek itu, ya. Kemudian yang penting karya yang panjenengan masukkan di situ merupakan 100% karya sendiri, bukan jiplaan, bukan saduran, bukan terjemahan, dan belum pernah diterbitkan atau dicantumkan dimanapun, baik media online maupun cetak.
Nah, harapannya ini untuk kehati-hatian kita supaya kita tidak terjerat undang-undang hak cipta. Kemudian juga kaitannya dengan undang-undang hak cipta, Bapak Ibu, semua konten yang ada di pojok Migunani meniko bersifat gratis, bisa diunduh, kemudian bisa di-print, bisa dibagikan selama itu dalam tujuan sosialisasi, ya, atau disebarluaskan kepada masyarakat. Dilarang keras untuk di-print terus dijual. Yang tidak boleh adalah memperjualbelikan atau memperdagangkan konten-konten yang ada di pojok Migunani. Berikut Bu, fotokopi asal tidak dijual loh Bu. Jadi buatan tidak boleh ya, misalnya Bu Marmini, PAUD Lentera Hati, di print kemudian wali murid ini ganti fotokopi, nah, tidak boleh. Tapi kalau dibagikan secara gratis boleh. Tapi misalnya wali murid pekewo, Bu nggak pulang hijau ini kita mesake fotokopi saat dari semester itu boleh. Yang penting sakti nari ya Bapak Ibu, dan tidak merasa terbebani. Ya, oke, kemudian kami juga melengkapi diri dengan fitur aduan. Jadi khusus untuk di pojok Migunani ini kami menyediakan aduan apabila ada pelayanan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, atau misalnya Bapak Ibu menemukan bahwa salah satu karya yang diunggah di situ adalah hasil jiplakan, itu silahkan manfaatkan kolom aduan. Nanti terpisah dari aduan yang badan kesebangsa tadi, khusus di sini. Nah, demikian Bapak Ibu isi dari pojok Migunani. Ini kami coba menyiapkan video sosialisasi secara singkat pojok Migunani. Harapannya bisa terbaca dengan baik, tidak terkendala sinyal dan keluar suaranya. Bapak Ibu, nanti video singkat sosialisasi akan kami bagikan nanti melalui Bu Marni untuk disebarluaskan ke PAUD se-Kelurahan Bandung.
Oke, Bapak Ibu, buat bilih ngaten yang bisa kami sampaikan tentang gerakan Migunani ini. Saestu kami dari Badan Kesbangpol Kabupaten Gunung Kidul mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat menyebarluaskan informasi tentang gerakan Migunani Menko, kemudian juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan, sehingga harapan kita bersama bahwa sosialisasi dari wawasan kebangsaan ini dapat menjangkau sasaran yang lebih luas dan menjangkau ke sasaran anak-anak ini dapat tercapai dengan optimal. Banyak kekeliruan dan kekurangan dalam kami menyampaikan sosialisasi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti kami nyuwun masukan atau saran dari Bapak Ibu sekalian, ataupun mungkin bila ada pertanyaan, mumpung kita kepanggil pada kesempatan ini, nanti kami persilakan untuk dapat kita lakukan diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengunggah karya di pojok Migunani Menko, kita sudah mendapatkan sertifikat, tapi memang belum ada kriteria lomba. Dan lomba-lomba itu insya Allah ini merupakan pengembangan nanti di kapasitas jangka menengah, terus di jangka menengah tahun depan insya Allah kami akan memasukkan anggarannya. Mereka akan diadakan event-event lomba, baik itu dalam rangka memperingati mungkin hari ulang tahun pojok Migunani atau hari-hari besar nasional lainnya. Di situ nanti berarti kalau tadi masukannya dibikin berarti per segmen, ya tidak bisa guru, PK dan kalau dijadikan satu mungkin karena segmennya berbeda, nanti akan seperti itu. Nah, kemudian anak-anak juga bisa berpartisipasi Bapak Ibu sekalian, terus nanti dalam event-event lomba yang kami gelar itu nanti mungkin ada lomba mewarnai ya bagi PAUD, kemudian lomba yang intinya semua itu bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta anak-anak dengan tanah airnya. Jadi misalnya lomba mewarnai ataupun menggambar, berarti itu nanti temanya tetap nasionalisme, karena kita tidak jauh-jauh dari itu. Aku yang dipindah gitu ya, lebih pindah. Ya, karena kemarin kita cetir dapat kita aneh. Ya itu. Nanti kemudian kalau kita mau membuat sebuah event sendiri ya, mungkin untuk khusus yang tingkat kelurahan Bandung dulu, misalnya guru-guru PAUD-nya ngersake ampun meri ya sing munut karena saya orang Bandung, KKN Pak Lurah. Itu nanti yuk kita bikin meri yang lain dengan pelatihan menulis dulu misalnya, kita cobain bagaimana gitu. Kemudian misalnya juga picture book itu seperti apa sih, nanti kita bareng-bareng bikin siap. Yang penting kita misalnya boleh-boleh pakai Pak Lurah di balai kelurahan nanti untuk wedang dan lain-lainnya, masa kita di situ Pak Lurah nggak mengeluarkan gitu. Nanti kita cari sponsorship begitu, nanti kita bersama-sama kolaborasi gitu. Kemudian juga dari Bu Iwan kalau di klien matangnya sekali untuk apresiasinya. Nah, untuk cetak ini memang menurut kita masih cetak terbatas. Harapannya tahun depan sudah bisa lebih banyak yang kami cetak ya, Ibu. Kemudian sambil menunggu kami belum bisa menyediakan cetakan yang lebih banyak. Ini monggo silahkan dari sini diunduh, di print, ya, di print secara sederhana dulu. Yang penting itu nanti bisa menjadi pegangan baik pendidik maupun wali murid, tapi untuk bahan dongeng anak-anaknya, menginspirasi anak-anak melalui cerita nasionalisme. Dan ini kami mohon bantuannya Ibu dan mohon bersabar, monggo kalau mau di-download di print atau ya kami persilakan lebih dahulu sambil menunggu yang versi cetakan bagus beredar. Boleh ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, ada lagi atau sambung cekap? Karena ini non sewu kepanggilan di masa PPKM level 3, tapi pun tidak boleh terlalu lama gitu, Pak terserah. Kita kena Pak terserah, bukan gitu loh. Pak terserah dengan gitu, jadi pun kita juga harus mentaati protokol kesehatan. Nah, kami kondur ke pembawa acara monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bendar yang terhormat Ibu Irma beserta
serta peminat yang kami hormati Bapak Lurah beserta perangkat desa, Ibu Pemilik yang kami hormati, Ketua Himbawi Kepala teman-teman pendidik dan ibu wali murid yang kami hormati dan berbahagia. Terima kasih sekali atas kerawan panjenengan. Mohon maaf jika kami menyediakan apapun kurang tepat, kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Ketua Lunas yang telah membagi ilmunya sebegitu baik. Mudah-mudahan bisa kami sedikit-sedikit kami terapkan, bisa sedikit kami praktekkan. Mudah-mudahan kami ini tidak berhenti sampai di sini dan berkelanjutan. Dan kami mohon maaf, ini karena anak-anaknya yang begitu dapat. Jadi ibu wali murid ada yang menghormati pulang dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum acara saya tutup, saya selalu membawa acara mohon maaf apabila dalam membersamai acara dari pagi hingga siang hari ini terdapat tuturkan